Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dari kelas H dengan NIM 220701500070. Baik, saya Mutiara Nafila dengan nomor NIM 220701502142. Perkenalkan, nama saya Nadila Putri Advira dengan NIM 220701502183. Perkenalkan, nama saya Nasya Nur Fitra dengan NIM 2207015046. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami diberi kesempatan untuk membahas tentang psikologi transpersonal. Jadi sebelum kita membahas tentang latar belakang muncul dan berkembangnya psikologi transpersonal, alangkah baiknya teman-teman untuk mengetahui apa sih psikologi transpersonal itu. Jadi psikologi transpersonal ini merupakan dua kata yang digabungkan, yakni trans dan personal. Trans yang memiliki arti melewati dan personal yang artinya manusia atau diri pribadi. Jadi secara bahasa dapat kita simpulkan bahwa psikologi transpersonal adalah ilmu yang mempelajari tentang dimensi yang melewati diri manusia. Dikutip dari Lajoie dan Shapiro pada tahun 1992 menyatakan bahwa psikologi transpersonal merupakan ilmu yang mempelajari tentang potensi tertinggi manusia dengan mengakui, memahami, dan merealisasikan kesatuan kesadaran dan transenden. Dan mengutip juga Verden pada tahun 2002 mengatakan bahwa berbeda dengan ketiga aliran psikologi sebelumnya, psikologi transpersonal ini lebih fokus kepada dimensi spiritualitas dari manusia. Jadi psikologi transpersonal ini lebih berfokus kepada isu-isu seperti pengalaman puncak atau peak experience, trance, altered states of consciousness, pengalaman mistik, dan lain-lain. Jadi itulah sedikit tentang psikologi transpersonal. Kemudian kita berlanjut kepada latar belakang muncul dan berkembangnya psikologi transpersonal itu sendiri. Jadi pertama-tama teman-teman harus mengetahui nih bahwa psikologi transpersonal ini merupakan dibentuk dan dikembangkan oleh Abraham Maslow. Nah, kemudian ada pun beberapa faktor yang melatar belakangi muncul dan berkembangnya psikologi transpersonal, yakni yang pertama adalah adanya perubahan budaya, sosial, dan politik di Amerika. Sebelum munculnya psikologi transpersonal, Abraham Maslow telah memprediksi bahwa akan muncul satu aliran baru dari psikologi, yakni psikologi transpersonal. Tidak semerta-merta untuk memprediksi, tetapi Abraham Maslow telah memprediksi hal tersebut karena adanya perubahan sosial, budaya, dan politik di Amerika pada masa itu. Jadi adanya perubahan seperti wanita meminta kesetaraan hak, adanya permintaan dari kaum minoritas untuk keadilan, serta adanya kesadaran di tengah-tengah masyarakat untuk memeluk agama. Seperti kita ketahui bahwa Amerika ini merupakan negara liberal, namun pada masa itu karena terjadinya perubahan sosial, budaya, dan politik, warga masyarakat Amerika memiliki kesadaran atau muncul kesadaran dalam dirinya untuk memeluk agama atau mempelajari spiritualisme itu sendiri. Bahkan tidak sedikit dari mereka itu melakukan perjalanan ke daerah timur untuk mempelajari agama dan memanggil tokoh-tokoh agama untuk mengajarkan agamanya ke Amerika. Kemudian faktor yang kedua yakni adalah adanya penggunaan psikodelik drugs. Jadi pada awal tahun 1960-an sampai pertengahan 1970 ada atau marak terjadi penyalahgunaan narkoba jenis psikodelik. Ini penggunaan atau penyalahgunaan ini memiliki tujuan untuk mencapai yang namanya altered states of consciousness, di mana penggunanya akan mengalami kesadaran yang lebih tinggi daripada sebelumnya, di mana ketika dia telah mencapai altered states of consciousness, maka penggunanya ini akan mengalami suatu pengalaman di luar kesadarannya. Kemudian di
samping hal tersebut, ada juga dampak positif adanya psikodelik drugs ini. Obat ini digunakan untuk menyembuhkan pasien-pasien yang ketergantungan terhadap obat-obat terlarang. Jadi ada toko yang bernama Stanproof yang menciptakan atau mengembangkan terapi LCD, di mana orang atau pasien yang mengalami ketergantungan obat akan diberikan dosis LCD, di mana semakin tinggi dosis LCD ini maka semakin kaya pengalaman spiritual orang tersebut atau pasien tersebut. Kemudian yang ketiga ini adalah ketidakpuasan terhadap aliran psikologi sebelumnya, ya seperti aliran-aliran sebelumnya yang muncul karena adanya ketidakpuasan. Jadi tidak heran munculnya psikologi transpersonal ini juga karena adanya ketidakpuasan terhadap aliran psikologi sebelumnya. Seperti behaviorisme. Behaviorisme ini tidak tertarik dengan isu keagamaan atau spiritual, dan psikoanalisis yang dikembangkan oleh Freud juga sempat untuk membahas spiritualitas dan keagamaan, tetapi menurut Freud pengalaman spiritual ini merupakan sebuah gangguan jiwa atau merupakan ekspresi dari konflik ketidaksadaran. Dan juga menurut Rogers, salah satu pendiri atau pengembang dari psikologi humanistik, tidak jauh berbeda dengan Freud. Ia memiliki pandangan bahwa adanya agama atau spiritualisme ini hanya mengganggu kesehatan mental dari seseorang. Berbeda dengan Abraham Maslow yang merupakan pendiri dari psikologi humanistik dan juga pendiri dari psikologi transpersonal ini. Ada beberapa pendapat bahwa sebenarnya Abraham Maslow ini sebenarnya tidak fokus terhadap atensi, tetapi ia lebih fokus terhadap esensi dari apa yang ia bicarakan. Sehingga adanya ketidakpuasan dari Abraham Maslow terhadap aliran psikologi yang ia kembangkan, yakni psikologi humanistik, menyebabkan ia mengembangkan lagi aliran baru, yakni aliran psikologi transpersonal. Jadi itulah kilas balik faktor yang melatar belakangi muncul dan berkembangnya psikologi transpersonal. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh sebelum munculnya psikologi transpersonal. Ide psikologi transpersonal ini sendiri sebenarnya sudah muncul dari masa-masa sebelumnya. Nama-nama seperti Richard Morse Book, William James, Carl Gustav Jung, dan Roberto Assagioli adalah nama-nama yang pernah menyampaikan pemikirannya yang berkaitan dengan psikologi transpersonal. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Richard Maurice Book dan Roberto Assagioli. Book terkenal dengan cosmic unconsciousness-nya dan Assagioli terkenal dengan psikosintesisnya. Nah, yang pertama ada Richard Maurice Book. Richard Maurice Book adalah seorang psikiatris yang berkebangsaan Kanada. Ia lahir pada tanggal 18 Maret 1837. Ia dikenal dengan bukunya yang berjudul Cosmic Consciousness. Buku yang sebenarnya sudah diselesaikannya pada tahun 1898, namun baru mendapatkan penerbit pada setahun sebelum ia meninggal dunia, yaitu pada tahun 1901. Dalam bukunya, Book menjelaskan bahwa simple consciousness merupakan kesadaran sederhana yang juga dimiliki binatang. Kesadaran terhadap apa yang dilihat atau didengar, kesadaran terhadap anggota tubuh yang dimiliki termasuk kesadaran sederhana atau self-consciousness merupakan kesadaran manusia pada umumnya. Kesadaran terhadap identitas diri, proses berpikir, perasaan, dan lain-lain. Dan terakhir, cosmic consciousness merupakan kesadaran puncak yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Yang kedua ada Roberto Assagioli. Roberto Assagioli lahir di Venice, Italia pada tahun 1888 dan meninggal pada tahun 1974. Ia pernah belajar psikoanalisis dari Carl Gustav Jung dan menunjukkan ketertarikannya terhadap pemikiran William James. Assagioli sebenarnya pengagum psikoanalisis. Carl Gustav Jung sebenarnya pernah menyebutnya sebagai kandidat kuat sebagai penerus pemikiran Freud
tentang psikoanalisis di Italia. Namun, begitu selesai program doktornya, Assagioli justru mendirikan psikosintesis pada tahun 1910-an, dan kemudian ia terkenal sebagai pencetus psikosintesis. Secara bahasa, psikosintesis berasal dari dua kata Yunani, yaitu psycho dan sintesis. Psycho yang berarti jiwa atau self, sedangkan sintesis berarti to put together atau to combining of various parts to form a coherent whole. Berdasarkan makna bahasa tersebut, psikosintesis sepertinya hendak memahami jiwa manusia secara utuh dan hedonistik. Secara istilah, Sorok menyimpulkan bahwa psikosintesis merupakan psikologi yang memandang manusia secara utuh, baik fisik, emosi, mental, maupun spiritual. Psikosintesis tidak hanya membahas topik yang secara umum dibahas dalam ilmu psikologi, namun psikosintesis juga membahas aspek spiritual dari manusia, suatu topik yang kurang mendapatkan perhatian dari psikologi pada umumnya. Adapun pemikiran lain dari Assagioli mengenai model jiwa manusia. Assagioli dengan psikosintesisnya mempunyai pandangan tersendiri mengenai model jiwa manusia. Model jiwa manusia psikosintesis kemudian diilustrasikan dalam bentuk diagram telur. Bentuk oval dari diagram merupakan batas dari personal unconsciousness, dan yang di luar bentuk oval tersebut adalah collective unconsciousness, seperti apa yang diistilahkan oleh Carl Gustav Jung. Spektrum ketidaksadaran versi Assagioli terdiri dari 3 level, yaitu lower unconscious, middle unconscious, dan higher unconscious. Lower unconscious hampir sama dengan konsep Freud mengenai ID. Lower unconscious ini terdiri dari pengalaman-pengalaman hidup yang tidak menyenangkan, yang ditekan ke alam bawah sadar, namun secara tidak sadar kadang berpengaruh terhadap fungsi kesadaran. Yang kedua, middle unconscious terdiri dari elemen psikologis yang mudah diakses ke dalam kesadaran. Selanjutnya, higher unconscious berisi potensi-potensi luhur yang dimiliki manusia. Nah, garis putus-putus yang membedakan antara level kesadaran menunjukkan bahwa hal-hal yang tidak disadari memiliki potensi untuk dapat disadari. Begitupun sebaliknya, sesuatu yang disadari pun berpotensi untuk tidak disadari. Nah, yang terakhir, psikosintesis membedakan antara aku dan diri. Aku merupakan pusat dari kesadaran dan keinginan dan merupakan proyeksi dari diri. Aku selalu menjadi subjek yang mengalami dan tidak pernah menjadi objek dari suatu pengalaman. Akulah yang menyadari sensasi, kognisi, ataupun emosi. Berbeda dengan aku, diri mampu menyadari sesuatu yang lebih tinggi daripada apa yang disadari oleh aku. Diri mampu menyadari pengalaman masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Dirilah yang mampu menyadari pengalaman spiritual dan keagamaan, perasaan bermakna, pengalaman kreatif, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh psikologi transpersonal. Yang pertama yaitu Kenneth Ort Wilber pada tahun 1949 sampai sekarang. Kenneth Ort Wilber atau sering dipanggil dengan Ken Wilber, ia dilahirkan pada tanggal 31 Januari 1949 di Oklahoma City. Pada tahun 1960-an merupakan eranya psychedelics, yaitu kemungkinan terjadinya perubahan kesadaran seseorang dengan menggunakan media tertentu, seperti obat, seni, aktivitas spiritual, dan lain-lain. Ken Wilber tertarik dengan fenomena ini dan berupaya untuk mencari metode yang reliable untuk bisa masuk ke dalam kesadaran tersebut. Dia kemudian tertarik dengan Eastern Spirituality dan membaca buku Tao Te Ching karya Lao Tzu. Pada saat itulah Ken Wilber kemudian mengalami konversi agama. Ia seperti menemukan sesuatu yang baru. Ia menghabiskan waktu berjam-jam untuk mempelajari filsafat timur, agama, psikologi, dan metafisik. Ia kemudian mempraktikkan Zen meditation, mempelajari berbagai bentuk terapi. Pada tahun 1973, ia berhasil menyelesaikan buku pertama yang berjudul The Spectrum of Consciousness. Buku ini menjelaskan bahwa kesadaran manusia itu ibarat spektrum dengan
dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Menurutnya, tidak ada satu pendekatan psikologi pun yang dapat menjelaskan spektrum kesadaran tersebut dengan baik. Adapun teori integral. Menurut teori integral, semua pengalaman manusia bisa dibagi dengan menggunakan 4 kuadran. Setiap kuadran disebutkannya dengan istilah holon, suatu istilah yang dipopulerkan oleh Arthur Koestler, yang secara simultan apapun di satu sisi bisa merupakan suatu entitas yang mandiri atau individual, namun di sisi lain juga merupakan bagian dari entitas yang lebih besar. Relasi antara individu dan masyarakat merupakan salah satu contoh yang menggambarkan itu. Nah, terdapat 4 perspektif dalam memahami dan menjelaskan suatu realitas atau way of seeing, termasuk dalam memahami manusia. Yang pertama yaitu individual interior, subjek atau intensional. Yang kedua yaitu kolektif interior atau intersubjek atau budaya. Yang ketiga individual exterior atau objek atau behavioral. Dan yang terakhir yaitu kolektif exterior, interobjektif atau sistem sosial. Nah, tokoh yang kedua yaitu Stanislav Grof pada tahun 1931 sampai sekarang. Grof lahir pada tanggal 1 Juli 1931 di Czechoslovakia. Grof adalah seorang psikiater dan pernah menjadi kepala penelitian psikiater di Maryland. Pada tahun 1970-an, ia mendirikan sekaligus menjadi Presiden International Transpersonal Association. Fokus penelitian Grof adalah mengenai non-ordinary states of consciousness atau NUS. Grof pertama kali tertarik pada NOS pada tahun 1950-an, dan ada pun 2 kontribusi besar Grof yang mengembangkan holotropic breathwork dan meneruskan gagasan Otto Rahn mengenai parental dan parental psikologi, yaitu bahwa pengalaman dalam rahim ibu dan selama proses kelahiran punya dampak psikologis terhadap anak. Awalnya Grof melakukan penelitian psikodelik, yaitu penelitian pengaruh Lysergis Axdieltilemid atau LSD terhadap jiwa. Ia kemudian mengganti LSD tersebut dengan teknik pernapasan dan kemudian mengembangkan apa yang disebut dengan holotropic breathwork. Holotropic breathwork ini dianggap dapat mengakses ketidaksadaran seperti halnya LSD yang dapat melakukannya. Bagi Grof, manusia merupakan makhluk psikospiritual yang kesadarannya ada sepanjang hidupnya, baik sebelum kelahiran maupun setelah kematian. Pengalaman spiritual tersebut ditingkatkannya lewat pelatihan spiritual seperti Transcendence of Shaman, meditasi, dan lain-lain. Nah, adapun holotropic breathwork. Breathwork sendiri merupakan salah satu teknik eksplorasi diri dan psikoterapi yang memungkinkan kita memasuki dan mengakses ketidaksadaran kita dalam mengakses ketidaksadaran, baik ketidaksadaran pada dominal prenatal ataupun dominal transversal. Holotropic breathwork dikembangkan bukan hanya berdasarkan pada hasil-hasil penelitian mutakhir dalam psikologi atau psikiatri, tapi juga berdasarkan praktik ritual dan spiritual yang bisa digunakan dalam berbagai budaya. Holotropic breathwork mengombinasikan berbagai cara yang juga bisa digunakan dalam berbagai budaya, antara lain pernapasan atau accelerated breath, musik yang menggugah, dan kerja tubuh atau bodywork. Nah, tokoh yang ketiga yaitu Robert Froese pada tahun 1940 sampai sekarang. Froese lahir pada tanggal 20 Juni 1940. Froese mendapatkan gelar PhD pada bidang psikologi sosial dari Harvard University pada tanggal 1967. Froese adalah pendiri The Institute of Transpersonal Psychology pada tahun 1975 yang kemudian menjadi Sofia University. Froese pun pernah menjadi presiden The Association for Transpersonal Psychology.
Pada tahun 1981, Frejus memeluk agama Islam dan menekuni psikologi Sufi dan pada tahun 1985 dikukuhkan sebagai mursyid. Buku-buku yang dituliskannya antara 1940 sampai sekarang antara lain Personality and Personal Growth bersama James Fadiman, Heart, Self and Souls, The Sufi Psychology of Growth, Balance and Harmony. Dan ada pun perbedaan antara psikologi Sufi dan psikologi modern. Yang pertama yaitu psikologi modern menganggap alam semesta bersifat materi, sedangkan psikologi Sufi menganggap bahwa alam semesta merupakan ciptaan Tuhan dan merupakan indeks kehadirannya. Yang kedua yaitu psikologi modern mempunyai keyakinan bahwa struktur manusia tidak lebih dari tubuh dan pikiran. Namun psikologi Sufi menganggap bahwa hati spiritual merupakan elemen penting dari manusia. Dan yang ketiga yaitu psikologi modern memandang manusia dari sudut pandang negatif dan keterbatasannya seperti tergambar dalam psikologi klinis atau dari sudut pandang yang lebih positif seperti psikologi humanistik. Psikologi Sufi memandang manusia memiliki potensi untuk lebih baik dari malaikat atau bahkan lebih rendah dari binatang. Frejus memang menganggap penting posisi hati. Menurut Frejus, Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan semacam kuil dalam setiap diri manusia dan merupakan tempatnya percikan ilahi, dan kuil tersebut adalah hati. Hati di sini bukanlah hati secara fisik, tapi hati spiritual batinia. Namun demikian, hati fisik atau jantung dan hati spiritual atau kolbu memiliki fungsi yang sama, yaitu jantung yang berada di titik pusat batang tubuh berfungsi mengatur tubuh dan kolbu yang terletak di antara nafs dan nih berfungsi mengatur psikis. Psikologi berbasis agama. Jauh sebelum kemunculan ilmu psikologi, agama sudah memberikan penjelasan mengenai hakikat dan karakteristik manusia. Hal itu juga diakui oleh William James. Oleh karena itu, tidak heran jika kemudian muncul psikologi yang dibangun berdasarkan agama tertentu, seperti munculnya Islamic Psychology, Christian Psychology, ataupun Buddhist Psychology. Pada kesempatan ini akan disampaikan psikologi Islam sebagai salah satu contoh psikologi yang dibangun berdasarkan keagamaan. Latar belakang kemunculan psikologi Islam. Munculnya psikologi Islam tidak lepas dari ide islamisasi ilmu pengetahuan. Ide islamisasi ilmu pengetahuan sendiri mulai muncul pada tahun 1980-an yang digagas pertama kali oleh Ismail Razi Al-Faruqi. Kekhawatiran yang dirasakan Al-Faruqi juga dirasakan oleh ilmuwan muslim lainnya. Mereka merasa gelisah sehubungan dengan kondisi masyarakat muslim yang tertinggal jauh, baik dari aspek ekonomi, politik, ataupun budaya. Kegelisahan itu kemudian mengkristal dan mendorong Ismail Razi Al-Faruqi untuk membentuk International Institute of Islamic Thought pada tahun 1981 dan hasil kerja sama antara IIT dengan International Islamic University Islamabad, Pakistan terselenggara dengan the First International Conference of Islamic Thought and Islamization of Knowledge pada tahun 1982 yang salah satu isinya membahas perlunya islamisasi pengetahuan. Psikologi Islam. Psikologi Islam merupakan psikologi yang dibangun berdasarkan pandangan manusia menurut Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta tetap memperhatikan prinsip-prinsip ilmiah. Juga, psikologi Islam mempunyai pemahaman bahwa dimensi manusia tidak terbatas pada aspek biologis, psikologis, dan sosial semata, tetapi juga meliputi aspek rohani atau spiritual juga. Hal itu tentu berbeda dengan pandangan aliran pemikiran psikologi sebelumnya yang kurang memperhatikan dimensi ini. Selain itu, psikologi Islam dibangun dan dikembangkan berdasarkan epistemologi Islam. Salah satu tokoh psikologi Islam yang terkenal adalah Malik Babakir Badri. Malik dianggap sebagai tokoh yang paling depan dalam mengembangkan psikologi Islam. Malik lahir pada tanggal 16 Februari 1932 di Sudan. Malik menyampaikan kritik terhadap berbagai
aliran pemikiran psikologi seperti behaviorisme Watson, psikoanalisis Freud, ataupun client-centered therapy Rogers. Berkaitan dengan perkembangan psikologi Islam, berdasarkan penelitian terhadap tren penelitian mengenai psikologi Islam dalam 10 tahun terakhir, Hakweh, Khan, Khazar Farzi, dan Rothman menggambarkan dalam 5 tema berikut, yaitu yang pertama, penyatuan antara model psikologi Barat dengan keyakinan dan praktik Islam. Pada tema ini, ada yang mengakui model psikologi Barat sebagai sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan ada yang mengembangkan psikologi tersendiri sesuai dengan konteks budayanya masing-masing, seperti Islamic Cognitive Behavior Therapy yang dikembangkan oleh Hamdan. Yang kedua, pengakuan terhadap sejarah psikologi Islam. Pada tema ini, muncul beberapa tulisan yang mengungkap kembali kontribusi Muslim pada abad pertengahan, dan munculnya beberapa buku yang menerjemahkan literatur klasik yang berhubungan dengan psikologi Islam, seperti buku Ar-Razi Traditional of Psychology ditulis oleh Art Berry pada tahun 2007. Yang ketiga, munculnya model teoritis dan kerangka yang psikologi Islam. Beberapa artikel dan buku yang menawarkan model teoritis menurut psikologi Islam antara lain mengenai kepribadian oleh Hakweh dan Muhammad. Yang keempat, mengembangkan teknik intervensi atau psikoterapi yang menggunakan perspektif Islam. Sudah banyak dikembangkan antara lain seperti Islamic Psychotherapy untuk mengatasi generalizing anxiety disorder oleh Abdullah Abidin Ihsan dan lain-lain. Yang kelima, pengembangan instrumen-instrumen pengukuran. Penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan instrumen pengukuran yang sudah banyak dilakukan, seperti instrumen pengukuran religiulitas oleh Abdel dan Halek pada tahun 2007.